Oke, sahabat podcast, bagaimana sih cara perawatan gigi yang baik dan benar? Bisa dijelaskan? Oke, siap, bisa dong. Jadi saya tidak akan bosan-bosannya untuk mengedukasi teman-teman, sahabat-sahabat podcast semua ya. Jadi sikat gigi itu yang baik dan benar itu harus di waktu yang benar dan juga cara yang benar. Nah, ya. itu ya. Waktunya tuh misalnya yang paling terbaik itu cukup sebenarnya hanya 2 kali sehari. Oh, 2 kali sehari ternyata ya. Pagi 30 menit setelah sarapan, malam sebelum tidur. Jadi jangan ketika masyarakat Indonesia mah identiknya ketika mandi. Ya, Jadi pas mandi sikat gigi. Kalau nggak mandi ya nggak akan sikat gigi. Itu kurang tepat ya. Betul. Terus pilihlah bulu sikat ya, yang kan suka ada nih di toko-toko medium, hard dan soft ya. Pilih aja yang soft, yang lembut. Jadi karena bersihnya sikat gigi itu bukan seberapa keras kita menyikat gigi ya, tapi seberapa benar caranya gitu. Oh iya. Kalau untuk bulu sikat ya, kan harus bulunya tuh harus halus ya. Nah, apakah depannya kan ada beda-beda bentuknya tuh dok? Ada yang oval. Nah itu yang bagusnya yang gimana sih dok? Yang paling direkomendasikan sih sebenarnya kita nih harus memilih bulu sikat yang kepalanya tuh, ini contoh aja ya, contohnya pilih aja kepalanya yang kecil. Kepalanya, kenapa tujuannya? Jadi kalau kita ini pipi ya, kita anggap ini pipi. Jadi kalau misalnya kepala sikat giginya terlalu besar, nanti dia nggak akan nyampe ke gigi belakang. Gitu. Karena kehalang pipi. Bisa diangkat dok. Boleh ya, sebentar ya. Oke. Biar lebih jelas ya. Jadi kalau misalnya sikat giginya terlalu besar, jadi kan kita sikat gigi nggak pernah sambil bercermin ya, cuma asas karena feeling biasanya ya. Nanti pas lagi sikat gigi, nih cuma sampai gigi geraham ini aja nih. Yang ini nggak kesikat dan nggak masuk, terlalu besar. Jadi pilih yang ujung kepalanya tuh yang kecil, ya. Kecil. Terus kalau misalnya punya masalah, saya setiap sikat gigi selalu berdarah misalnya itu berarti ada kemungkinan kurang cermat dalam menyikat gigi. Betul. Jadi untuk mengurangi hal itu, boleh pilih bulu sikat yang datar aja seperti ini ya, sahabat-sahabat podcast. Jadi jangan yang ada yang sampai yang zigzag seperti yang zigzag gitu ya, dok ya. Soalnya kalau kitanya nggak cermat, yang ada bukan membersihkan sela-sela gigi, malah bikin iritasi atau bukan iritasi, bikin luka biasanya ya. Karena kebanyakan di kita tuh sikat gigi pada gini. Sampai sigus-sigusinya teh pada naik. Jadi kalau minum yang dingin-dingin teh linu gitu ya, nggak kuat gitu ya, suka gampang linu, nggak kuat sama yang dingin-dingin. Jadi tolong ya dirubah cara sikat giginya. Jadi cara sikat giginya itu ini aja tadi cungkil dari merah ke putih pelan-pelan. Kalau buat anak kecil boleh dibulat-bulat dari 6 bulan sampai 6 tahun misalnya masih gigi anak-anak ya, dibulat-bulat, dibersihkan semuanya. Yang paling jarang dibersihkan oleh di kita itu biasanya ini nih, yang bawah gigi ini nih, yang dekat lidah itu tuh jarang banget disikat gini. Jadi di kita tuh kebanyakan nyikatnya cuma gini aja nih. Lapisan di luar aja ya dok ya. Yang glowing dan yang tulis cuma gigi yang depan, dalam tidak ya masalah cet dan rusuh kayak ya buru-buru ya set. Terus paling ini yang digigit kali ini cuma gini set, wih udah kumur-kumur gitu ya. Jadi yang paling sering kalau saya bersihkan gigi karang gigi pasien paling banyak tuh di daerah sini nih. Ini banyak, terus di area atas itu juga banyak. Jadi tolong nanti mah disikat bagian atasnya gini, disikat. Terus atasnya juga disikat seperti ini. Terus jangan lupa lidah juga dibersihkan. Lidah juga termasuk dari bagian gigi dan mulut ya. Jadi kalaupun misalnya gimana sih cara membersihkannya, bisa pakai, kalau misalnya kita punya sikat gigi yang seperti ini, kalau pakai yang halus boleh kita sikat pelan-pelan ya dok ya. Tapi kan sekarang di toko-toko juga banyak ya pembersih sikat gigi, pembersih lidah yang kayak dari plastik. Betul. Boleh nggak sih dok? Boleh ya. Nanti sehari sekali aja pas udah mau tidur malam. Gitu ya. Terus udah kayak gitu, kalaupun misalnya belum punya, kalau misalnya si sikat giginya itu yang dari karet, betul. Suka ada yang dari karet. Nah ini kan suka ada ulirnya nih di belakang ini. Nah itu cara praktisnya, boleh pakai punggung sikat gigi. Jadi bisa digunakan ya. Kalau misalnya pakai yang karet, yang ada satu ini kan nggak bisa ya licin. Boleh, banyak alternatif sebenarnya. Jadi nggak ada alasannya, cuma giginya aja, karena lidah pun kalau misalnya nggak dibersihkan, rawan ada jamur yang putih-putih sama bikin sariawan. Nanti efeknya jadi bau mulut. Betul ya. Bersihkan.
Iya betul. Termasuk anak-anak juga ya dok ya Betul, untuk betul. perawatan gigi dan mulut. Tapi kalau mungkin untuk khususnya bu ibu nih ya seperti saya tuh anak-anak tuh lebih sulit dok. Betul. Pagi bangun tidur kadang kalau anak lihat makanan pun langsung dimakan ya. Betul. Termasuk kalau mau tidur. Nah bagaimana dok caranya supaya anak-anak kita nih mau dan semangat nih untuk menggosok gigi dok. Betul. Jadi kalau anak-anak itu kita harus tahu anak kita tipe seperti apa ya. Biasanya anak-anak itu paling mudah, nggak mudah sih, maksudnya paling enak untuk diedukasi itu kalau dianya dari usia 2 tahun lah 2 tahun ya, dok, biasanya anak kecil tuh selalu meremodeling teh, jadi mengikuti apa yang kita lakukan. Jadi kalau dari kecilnya misalnya yuk sikat gigi, jadi jangan ayo deh sikat gigi tapi anaknya aja, kita nggak ikut. Nah kitanya juga harus ikut sampai sikat gigi barengan misalnya, tapi anak saya belum bisa kumur-kumur dan masih kecil, nggak apa-apa. Kalau misalnya giginya memang belum bisa kumur-kumur, solusinya ada 2. Pertama boleh sikat giginya tanpa pasta gigi dulu ya, dikenalin dulu ke sikat giginya. Boleh juga yang kedua, boleh pakai pasta gigi sedikit aja. Jadi jangan kayak di iklan-iklan ya, gitu. Itu kan iklan ya, biar cepet habis produknya kan. Nah, jadi pakai aja setitik sebiji jagung, terus sama mamahnya diratain, masukin ke dalam ya. Tujuannya apa? Biar nggak tumpah. Dimasukin ke dalam, baru nanti disikatin ke dedenya. Kalaupun diemut itu masih aman ya, kan itu memang khusus untuk anak ya. Nanti kita jadi kita ajarin, ayo deh kayak gini sikat gigi, walaupun misalnya aduh masih belum bersih, boleh mamahnya bantu gitu. Memang awalnya mbak, saya nggak berbicara seperti yang enak ya Pak Dina, kenyataannya susah, tapi memang itu dibutuhkan kesabaran ya. Memang karena kalau anak kecil mah hebatnya anak kecil, kadang walaupun lubangnya besar dia tuh nggak pernah ngeluh sakit. Beda sama orang dewasa ya. Jadi kalau kita nggak concern, nggak perhatian sama anak kita tentang kesehatan gigi dan mulutnya, nantinya takutnya ngaruh nanti di masa depan. Karena banyak pasien itu yang udah datang bolong, dalamnya tuh udah bentuknya daging. Itu banyak dok yang seperti itu ya. Banyak gitu. Jadi pas mau dirawat ada keluhan sakit, tapi dia posisi misalnya udah sekolah kan, jadi gigi anak tuh banyak ya campuran. Biasanya mulai lepas umur 6 tahun. Jadi buat sahabat-sahabat podcast atau bunda-bunda podcast yang punya anak yang usianya 6 tahunan, gigi bawahnya udah mulai goyang, yuk coba dikontrol, jangan sampai telat lepas gitu. Jadi biar nanti orang tenaga kesehatannya yang menilai apakah harus dicabut atau masih bisa diobservasi, jadi bisa tunggu, bisa lepas sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya yang tadi masalah yang ada daging di dalam, itu perawatannya suka jadi lama gitu kalau ditambal teh. Jadi bisa berapa kali gitu dia datang, berkali-kali gitu. Kalau tadi nyimak ya dok ya, anak-anak boleh cabut gigi berapa tahun sih dok? Oke. Cabut gigi, kalau misalnya cabut giginya karena giginya mau tumbuh ya, betul. Kalau untuk gigi yang mau tumbuh, kalau misalnya emang sudah usianya misalnya gigi yang bawah itu kan umur 6 tahunan udah goyang, terus kita memang bisa cabut kalau memang sudah goyang, karena takutnya menghalangi jalan gigi dewasanya yang keluar. Kebanyakan gitu, jadi gigi anaknya masih ada, gigi dewasanya tumbuh di belakang. Jadi kalau orang Sunda mah nyebutnya udah gedenya jadi karehol. Kalau bahasa Sundanya mah kalau bahasa Inggrisnya mah crowding. Ya, gitu ya dok ya. Jadi kita harus lebih memperhatikan lagi kesehatan gigi dan mulut ya, sahabat podcast. Tadi kan dokter Tiara udah menjelaskan ya cara perawatan gigi. Nah, ini dok, kalau untuk perawatan yang pasien dengan keluhan tambal gigi nih dok, biasanya kan pasien suka menanyakan, ini harus kontrol lagi nggak sih dok? Nah, berapa kali sih kontrolnya? Nah, itu tambal gigi ada berapa macam? Terus apakah harus sering-sering nih tambal gigi dok? Nah bagusnya gimana tambal giginya seperti apa ya? Gitu dok. Jadi ini makasih Tarima ya, ini pertanyaannya pasti bakal sering banget ditanyakan sama pasien-pasien atau sahabat podcast ya. Jadi kalau di kita itu ada 2 jenis tambalan ya. Jadi ada tambalan sementara sama ada tambalan tetap. Kapan sih di pasien tuh diberikan tambalan tetap atau tambalan sementara? Jadi kalau misalnya pasien datang, lubangnya sudah besar. Jadi kan gigi itu ada 3 lapisan ya. Ada email, dentin, pulpa. Jadi ada bagian saraf, lapisan kedua, lapisan pertama. Nah, jadi kalau misalnya pasien baru datang dengan keluhan lapisan ke-1 dan kedua, hanya sampai linu ketika minum, tidak pernah berdenyut, terus kita lihat secara klinisnya itu bagus, biasanya bisa langsung tambal tetap. Bisa ya.
Tapi kalau misalnya lubangnya besar, terus hampir mendekati saraf, itu biasanya kita obatin dulu. Iya, untuk mencegah terjadi kebocoran. Kan ini tambalan. Ini misalnya saraf ya. Terus cuma nyisa selapis misalnya, terus kita langsung tambal permanen. Kalau nggak diobatin takutnya malah bikin sakit ketekan gitu. Jadi itu yang jadi kendala buat pasien, mungkin karena kenapa sih harus bolak-balik ya. Belum keluh kesah pasien tuh belum ngantrinya lama ya, belum apanya gitu. Jadi memang harus saya selalu ngeedukasi kalau misalnya mau perawatannya maksimal harus mau bolak-balik lagi karena pertama nih datang itu tuh biasanya kalau pasien ada sakit berdenyut dibilang dulu Bu kalau ini obat yang di dalamnya hanya untuk meredakan sakit dulu gitu. Pereda sakit ya Dok ya? Pereda sakit dulu, nanti kalau nanti datang lagi berikutnya, oh Ibu sakitnya udah berkurang, kalau udah berkurang nanti kita obati dulu untuk mensterilkan sarafnya di dalamnya, mensterilkan lubang yang kotornya itu kan tadinya kotor ya. Jadi memang ada beberapa tahap yang sesuai indikasinya gitu. Kalau memang dalamnya sudah bersih, gusinya nggak ada bengkak, pasiennya mengunyah sudah enak, baru kita tambal tetap gitu. Insya Allah bentuk meminimalisir adanya sakit setelah dipasang atau sudah diaplikasikan tambalan tetap. Nah gitu. Oke, jadi begitu sahabat podcast ya. Ternyata tambal gigi itu ada dua macam. Ada yang sementara dan ada yang permanen. Itu pun disesuaikan dengan keluhan dan kondisi gigi ya Dok ya. Jadi tidak hanya untuk tambalan langsung permanen. Ternyata ada yang diharuskan atau diobati terlebih dahulu ya Dok ya, diterapi dulu. Jadi jangan bosan-bosan kalau misalkan dokter gigi atau yang di puskesmas untuk menyarankan kontrol kembali ya Dok ya. Dan izin menambahkan lagi ya Teh ya, untuk tambalan sementara namanya tuh sementara. Jadi memang dia tuh bertahan paling 2 atau 1 bulan ya. Jadi jangan tunggu tambalan saya lepas, berarti tambalan sementara gitu. Tambalan yang permanen pun ya, yang sudah tetap, dikatakan tetap tuh yang sudah tidak bisa dilepas ya oleh menggunakan tangan, kalau pakai bor tetap bisa lepas ya. Cuman kalau tambalan sementara kan dicungkil tuh masih bisa ya. Jadi kalau misalnya untuk tambalan tetap pun yang permanen harus tetap kontrol 6 bulan sekali. Tetap ya Dok ya, harus tetap kontrol. Karena kan kita mengunyah setiap hari, ditakutkannya ada celah antara gigi sama tambalannya, jadi nanti ada kebocoran, takutnya nanti sakit. Biar kita yang menilai, jadi jangan bosan-bosan untuk kontrol. Gitu. Iya, seru sekali ya yang sudah dibahas oleh Dokter Tiara. Dari mulai tadi jadwal pelayanan dalam gedung, kegiatan di luar gedung juga ternyata ya. Jadi tidak hanya di dalam gedung, tetapi di luar gedung pun pelayanan kesehatan gigi dan mulut tetap dilaksanakan. Terus ada juga tata cara perawatan gigi yang tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Tiara, termasuk pelayanan kesehatan penambalan gigi ya Dok ya. Dok, kalau seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh dokter ya tentang perawatan gigi dari mulai cara menyikat gigi untuk yang dewasa termasuk juga anak-anak ya Dok ya. Bagaimana cara memotivasi anak nih Dok ya, seperti tadi yang sudah dipertanyakan untuk menyikat gigi biasanya anak-anak kan sulit. Nah, apakah ada lagi bagaimana sih caranya biar anak-anak mau untuk memeriksakan giginya? Biasanya sulit kan Dok? Ya, betul. Gitu. Apakah ada trik-trik tertentu nih untuk anak-anak bagaimana cara perawatan gigi? Jadi kalau misalnya untuk anak-anak memang agak khusus ya, maksudnya teh untuk merayu atau dia mau ke dokter gigi. Biasanya ada anak yang memang tingkat kecemasannya tinggi, baru nyampe gerbang pintunya aja dia udah nggak mau masuk. Iya, biasanya benar-benar gitu takut anak-anak ya. karena mungkin sembari dia nunggu dia mendengar kayak suara buriak jadi itu menambah kecemasan anak gitu ya. Jadi biasanya yang pertama yang paling penting adalah dukungan orang tua. Jadi orang tua jangan memaksa kayak ayo. Jadi semakin anak mah semakin ayo tungguan tuan gitu. Semakin begitu teh semakin anak tuh bukannya tenang makin cemas biasanya. Jadi kalau mau orang tuanya harus lebih tenang. Jadi nggak yang ayo tenang aja gitu. Nanti ketika sudah dalam ruangan biar kita yang handle karena kita ada beberapa trik untuk mengedukasi. Kita juga bisa menilai pasien apakah dia tuh positif atau negatif ya. Kalau dikatakan negatif ketika pasien sama sekali nggak mau diintervensi atau tidak mau yang namanya mendengarkan apa kata kita. Baru pas datang dia udah nangis wow kayak gitu. Anak-anak biasanya gitu ya. Misalnya baru juga duduk belum ditanya keluhannya apa belum, dianya udah langsung nangis. Terus nanti dilihat orang tuanya, kalau misalnya orang tuanya ngerasa
jadi ada beberapa orang tua yang iya dok nggak apa-apa ketika berusaha menenangkan anaknya kan bingung ya, jadi masa kitanya udah berhenti ya, tapi orang tuanya diam aja kan bingung gitu ya. Jadi emang harus ada kerjasama antara dokter gigi atau tenaga medisnya dengan orang tuanya gitu ya. Jadi kalau misalnya anak sekiranya udah negatif gitu perilakunya misalnya sama sekali nggak bisa diintervensi, biasanya kita tunda dulu perawatannya. Tapi kalau misalnya dia cuma malu atau takut, tapi dia masih mau mendengarkan, nah biasanya ada beberapa hal yang kita terapkan. Pertama, kita pengenalan alat dulu. Kita periksa dulu mulutnya. Kalau misalnya dia mau buka mulut ya, kita tanya dulu keluhannya apa. Kalau misalnya ternyata gigi berlubang, itu biasanya lebih gampang. Pengenalan alatnya tuh kayak kita kenali, ini loh kaca mulut, ini loh kursi gigi, pelan-pelan aja gitu ya. Tapi alhamdulillah sih selama di sini anaknya kebanyakan memang kooperatif ya, masih mengerti lah seperti itu. Cuman kalau misalnya yang agak repot kalau dicabut, karena anak tuh kalau udah pencabutan tuh seperti sudah kehilangan setengah nyawa ya, luar biasa panik, keringat dingin jangan kan anak kecil ya. Orang tua juga begitu sama dok ya. Ya mending kalau misalnya kan kalau untuk pencabutan khusus anak ya, untuk sahabat podcast semua ada dua macam biasanya. Ada yang tanpa suntik, tanpa suntik biasanya pakai es, pakai yang dingin. Biasanya kasus-kasus yang minimal intervensi gitu tuh untuk kasus yang udah goyang banget si giginya, jadi giginya tuh udah nggak nempel di tulang, cuma digusi jadi udah oglek ya. Jadi biasanya giginya udah tumbuh gitu, jadi makan udah nggak enak dan giginya udah neken ke gusi ya. Itu biasanya pakai yang dingin. Nah tapi kalau misalnya yang agak lumayan PR itu kalau harus disuntik. Pendekatannya lumayan ke anaknya gitu. Jadi ya kita harus emang durasi untuk pelayanan lebih lama ya buat anak mah, karena biasanya kita kenalin dulu alatnya gitu. Misalnya ini kaca mulutnya, jadi kalaupun pertemuan pertama tidak dilakukan apa-apa, seenggaknya anak udah kenal gitu. Dan nanti kita buat perjanjian nanti minggu depan harus mau ya, udah tahu nanti kayak gini. Tapi pokoknya kalau biasanya kalau udah ditambah, kalau misalnya bisa ditambal dulu, kita tambal dulu deh gitu. Ya meminimalisir adanya trauma ya pada anak. Emang pasti lebih sulit ya dok ya daripada dewasa ya dok ya. Oke. Jadi intinya dok, peran aktif orang tua ya dok ya untuk perawatan kesehatan gigi pada anak gitu ya dok ya. Jadi sebagai orang tua kita pun harus aktif ya. Jadi untuk misalkan memperhatikan nih kan semua makanan yang masuk pasti lewat mulut ya dok ya. Jadi kita harus lebih memperhatikan lagi kesehatan gigi kita, mulut kita. Tidak hanya menggosok gigi aja asal-asalan, tapi ternyata tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh dokter Tiara, ada beberapa yang harus diperhatikan ya. Cara menggosok gigi yang baik seperti apa, termasuk sikatnya pun ya harus dilihat, karena bukan asal bersih, asal sikat, ternyata nggak gitu ya dok ya. Biasanya kan kalau kita udah mandi langsung beres aja ya, asal dingin, asal udah ya. Ternyata kita harus lebih memperhatikan lagi kesehatan gigi dan mulut. Nah kalau misalkan untuk yang giginya bolong dok ya, untuk tambal, ternyata tadi bukan hanya tambalan sementara aja, ada juga yang tambalan yang permanen ya dok ya. Perawatannya pun berbeda-beda betul ya. Ternyata banyak sekali informasi tentang kesehatan gigi dan mulut ya sahabat podcast. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh dokter Gigi Tiara, lebih baik sakit gigi atau sakit hati dok? Mending nggak dua-duanya. Mending nggak dua-duanya. Jadi ayo sahabat podcast, perhatikan kesehatan gigi dan mulut kita. Nah ternyata kita sudah sampai penghujung waktu ini dok ya. Kita berpamitan kepada sahabat podcast. Ya sahabat podcast, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi kesehatan yang up to date. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.